Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah studi materi SKID MTS MA yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Sulan Nabawi, yang kedua Rizal Wibowo Saleh Samri, dengan tema judul Mini Riset Strategi Pembelajaran SKID MTS MA. Adapun subtema yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Yang kedua, macam-macam strategi pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran studi materi SKI di MTS MA. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran SKI yang digunakan di MTS 9 Magetan. Yang keempat, perbandingan dari beberapa jenis strategi pembelajaran yang ada di MTS 9 Magetan. Kemudian yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi belajar dari kata Yunani strategis yang bermakna jenderal atau panglima. Maka dari itu strategi diartikan sebagai ilmu jenderal atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian strategi pembelajaran di dalamnya mencangkup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Jadi kegunaan strategi adalah memberikan rumusan acuan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan dalam masa dewasa. Kemudian definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kemp, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Kosma, definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Saiful Bahri dan Aswan Zain, pengertian strategi pembelajaran yaitu sebagai pola-pola umum kegiatan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu reading guide atau panduan membaca. Reading guide adalah juga dengan panduan membaca, yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan bahan bacaan yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu everyone is a teacher here, yaitu strategi yang memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai seorang pengajar terhadap peserta didik lain. Yang ketiga yaitu group resume. Group resume adalah sebuah resume yang menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh individu. Resume ini akan menjadi menarik untuk dilakukan dalam grup dengan tujuan membantu siswa menjadi lebih akrab atau melakukan team building kerjasama kelompok yang anggotanya saling mengenal sebelumnya. Kemudian reading alone. Reading alone juga disebut dengan membaca dengan keras dan nyaring, yaitu salah satu bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu, ucapan,
penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau frasa ke dalam satuan-satuan ide, dan juga kecepatan mata dan ekspresi. Dan yang kelima yaitu ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah bentuk pembelajaran yang lebih menekankan pada bertutur atau verbal. Guru mempunyai peran utama untuk bertutur di depan siswa. Kemudian para siswa bertugas untuk menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian strategi pembelajaran yang diterapkan di MTS Negeri 9 Magetan. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran merupakan cara kreatif bagi peserta didik perseorangan untuk memancing ide, mencatat hal-hal yang dipelajari atau merancang proyek baru. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada cara penyampaian materi kepada peserta didik agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian perbandingan hasil strategi pembelajaran mind mapping dan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ekspositori dengan metode ceramah di sini guru memberikan penjelasan yang jelas, tegas, dan rinci sehingga memudahkan pemahaman siswa. Kemudian dilanjutkan dengan strategi mind mapping di mana pemahaman siswa mengenai materi SKI yang disampaikan oleh guru dituangkan dalam kertas yang dibuat dengan menarik mungkin sehingga materi tersampaikan dengan baik. Akan tetapi bagi siswa yang pendengarannya kurang jelas atau kurang fokus dalam mengikuti KBM dan tidak kreatif dalam praktik mind mapping akan mempengaruhi pemahaman mengenai materi SKI, di mana bagi siswa yang tidak bisa terlalu fokus jika menggunakan strategi ekspositori, maka mereka akan merasa bosan dan materi tidak akan diterima dan tidak mampu membuat mapping secara baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.